Bersama Bedah Belajar. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang menarik ini, Otak Ideal, Makin Berumur Makin Brilian, karya dari Toshinori Kato, pendiri sekolah otak di Jepang. Kita mau bahas melatih zona otak berpikir. Nah, kita mungkin sering merasa kok hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan kok belum aku dapatkan gitu ya. Kok rasanya ada orang lain yang mudah mendapatkan sesuatu sementara aku kayak agak sulit untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itu juga secara normal kita hadapin di keseharian kita ya. Karena ada orang yang mungkin cenderung menggunakan otak berpikir di bagian kanannya tuh berpikir menjadi tidak jelas dan tidak dapat mengeluarkan jawaban yang pasti. Jadi ragu-ragu. Nah, kemudian dalam zona otak berpikir ada zona yang dipakai untuk memutuskan maksud dan tujuan. Dapat diketahui orang-orang yang memiliki maksud dan tujuan yang kuat, rating zonanya akan terlihat lebih besar. Pekerjaan yang dapat mempermudah meningkatkan zona otak berpikir, misalnya bidang manajemen atau akademik yang menuntut kemampuan berlogika dan kecepatan memutuskan. Sehingga orang yang dominan otak zona berpikirnya ini biasanya ini punya tujuan dan pandangan masa depan yang baik. Orang-orang ini memiliki maksud dan tujuan yang kuat, ingin menang, ingin untung, ingin memiliki, dan yang paling penting ya, mereka mampu mengimplementasikan keinginannya tersebut dengan mengeluarkan instruksi yang jelas ke otak pemahaman, otak pendengaran, zona otak penglihatan, zona otak ingatan untuk mengambil informasi yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau dilihat dari paragraf ini, otak berpikir, ya, zona otak berpikir ini erat hubungannya dengan panca indera manusia. Jadi ketika kita berikan instruksi yang jelas gitu ya dan konkret, informasi yang bagus ini akan terkumpul dengan sendirinya dan keinginan akan lebih mudah tercapai. Kenapa? Karena dengan mekanisme seperti ini ya, zona otak syaraf akan berpikir atau dapat juga disebut kendali dari otak. Untuk ngapain mengendalikan apa? Mengendalikan bagaimana cara untuk mewujudkannya. Karena kita sudah masukkan tadi tuh ke dalam zona berpikir kita yang erat hubungannya dengan panca indera. Nih, zona otak pemahaman, zona otak pendengaran, penglihatan. Jadi kita mesti jelas apa yang kita inginkan. Nah, caranya bagaimana? Ini caranya harus latihan tentunya teman-teman semua. Latihannya seperti apa? Latihannya adalah menuliskan tujuan hidup satu hari dalam 20 kata. Di pagi hari, kita latih, kita membiasakan diri kita nih untuk menuliskan apa sih tujuan hidup kita. Kenapa mesti 20 kata? Karena kita supaya terlatih mengemas tujuan hidup kita dalam 20 kata dengan kata-kata yang efektif. Sehingga jadi efisien dan mulai terlatih untuk hanya memilih kata-kata yang efektif untuk pikiran kita terasa, melihat, mendengar, merasakan zona berpikir kita gitu ya, untuk mencari cara bagaimana mewujudkannya. Tapi tidak lupa juga di sini agar kita bisa lebih segar, tidur yang nyenyak di sela pekerjaan atau ketika pikiran tidak tenang atau merasa sedih, tidur dulu gitu ya. Nah, karena kita saking sibuknya kurang istirahat, membuat fungsi otak tidak bekerja maksimal. Jadi biasakan istirahat setelah bekerja keras sejak pagi. Terima kasih teman-teman. Bedah Belajar, teman belajar online kamu.